Di video kali ini gue pengen bahas gimana kamera Fujifilm X-T30 kira-kira kalau kita beli di tahun 2024. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Fujifilm X-T30 di tahun 2024 yang ternyata cukup racun juga. Sebenarnya kamera ini udah punya versi 2-nya yang kalian bisa beli baru untuk yang versi Mark II-nya, sedangkan yang versi Mark I-nya itu di discontinue, jadi udah nggak ada barunya secara resmi di Indonesia. Tapi yang gue bahas kali ini tetap yang versi lamanya, yang Mark I-nya, yang jadi gambaran aja video ini kalau misalkan kalian memang tertarik buat ngambil X-T30 yang Mark I second di tahun 2024. Apakah value-nya bakal worth it atau enggak? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan, dan di bulan Februari ini hadiah utamanya adalah Fujifilm X-T30 ini. Lombanya sendiri powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, kalian bisa ikutan tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Buat yang kepo gimana ketentuan lengkapnya, kalian bisa cek video announcement kita setelah nonton video ini. Balik lagi ke Fujifilm X-T30-nya. Kira-kira masih worth it atau enggak sih kalau kalian beli di tahun 2024 ini? Kalau kalian lagi consider buat beli second hand-nya atau kamera bekasnya. Jadi pas gue cek di toko online, ternyata Fujifilm X-T30 ini dijual dengan kisaran harga 9-10 juta rupiah. Value-nya menurut gue sebenarnya cukup bagus kalau misalkan dengan harga tersebut kalian memang bisa mendapatkan unit yang sehat dan berfungsi dengan baik. Karena kamera ini sebenarnya cakep banget. Kecil-kecil, bukan cabai rawit ya. Kecil-kecil tuh monster gitu, One Punch Man gitu. Gue nggak ngerti lah pengen menggambarkannya apa. Tapi kamera ini kecil, cuman punya performa yang luar biasa gitu ya. Dan mungkin kita bahas mulai dari fisik dulu. Walaupun kecil, tapi kalau kalian pertama pegang, kamera ini punya impression yang benar-benar rigid. Benar-benar rasanya tuh nggak plastik sama sekali, rasanya bener-bener rigid banget. Grip karetnya pun dia sampai balutannya tuh ke sisi depannya ya, bukan cuma bagian belakang doang, thumb grip dan lain sebagainya, tapi depannya pun dia full karet gitu ya, full dilapisi dengan karet, dan rasanya emang rigid banget. Bentuknya juga benar-benar fotogenik, jadi kalau kalian jadiin model pun buat foto pakai HP gitu ya, itu juga kelihatan cakep. Jadi ya kalau kalian lagi bawa-bawa, nyetrit dan lain sebagainya, itu memberikan impression tersendiri gitu, dan itu menambah value-nya juga. Walaupun memang untuk gripnya sendiri, handle-nya secara overall ya buat gua terlalu kecil lah gitu. Walaupun dia tetap ada lengkungan gitu ya, kalian tetap bisa pegang pakai jari kalian. Di belakang juga ada thumb grip supportnya juga. Jadi masih lumayan aman, walaupun ya nggak seenak grip-grip profesional kayak kalau kita bandingin di kelasnya mungkin, tapi ini baru sih. Tapi di harga 9 juta kalau kalian beli baru, kalau dibanding Nikon Z30 jauh gitu dari segi gripnya. Di sini gripnya memang agak kecil. Cuman ya overall rasa kameranya sendiri secara fisik itu cakep banget. Dan walaupun ukurannya kecil, yang gue suka juga operationability-nya apa ya gue menyebutnya ya. Tapi buat pengontrolannya itu secara impression lumayan bagus gitu. Jadi lumayan impresif juga. Maksudnya walaupun dia ukurannya kecil, dia tidak melimitasi kontrol yang bisa kita lakukan. Kayak kalau kalian butuh ngatur cepet gitu ya, shutter speed dia di atas. Rasanya analog juga karena ini emang yang shutter speed ala-ala Fuji ya, yang ditulis di dialnya dan kalian bisa atur langsung berdasarkan stop yang kalian mau. Sama kalian dikasih dial juga di sisi depan dan dial di sisi belakang. Biasanya kalaupun yang lumayan komplit di ranah dia, biasanya paling dikasih dial belakang gitu. Sedangkan di sini depan dan belakang itu ada dial yang bisa dipencet juga sebenarnya gitu, yang bisa kita atur untuk kontrolnya sendiri, penggunaannya untuk apa. Lalu dia juga ada ini untuk exposure, kalau kalian pakai auto exposure ya. Di sini ada exposure meternya, kalian bisa atur juga gitu, ada dialnya sendiri. Jadi buat dial nih bener-bener sebenarnya komplit banget. Termasuk layar sendiri, walaupun dia tidak fully touch friendly gitu ya UI-nya, tapi layarnya ini touchscreen-nya bisa kita pakai untuk shortcut. Jadi kalau kita swipe ke atas, swipe ke kiri, swipe ke kanan, swipe ke bawah, itu kita bisa atur untuk pengaturan apa. Kayak secara default dia kalau nggak salah swipe ke kanan itu untuk film simulation, begitu juga di kamera-kamera Fuji yang lain, dan itu kepake juga di sini. Dan kita bisa assign gitu, kita bisa atur yang membuatnya untuk kamera kecil berbagai kontrol yang sifatnya profesional itu bisa cepet banget di kamera ini.
Image quality sendiri gokil banget. Karena kamera ini udah membawa sensor flagshipnya Fujifilm sebenarnya. Dia udah menggunakan sensor X-Trans 4. Dan kalau kalian belum tahu, kalau yang udah main Fujifilm lama harusnya tahu gitu ya. Ada sedikit ketimpangan sosial di kamera Fuji gitu ya antara penggunaan sensornya, yaitu ada sensor bawah atau sensor Bayer namanya, dan sensor flagship atasnya yang disebut dengan sensor X-Trans. Dan di sini dia udah menggunakan X-Trans yang generasi 4 sebelum yang genre kayak X-T5 sekarang ya. Jadi sekarang di X-T30 ini sensor yang dia pakai itu identik dengan kamera flagshipnya, dengan Fujifilm X-T3 atau bahkan Fujifilm X-T4. Sensornya sama, cuma bedanya kalau di X-T4 dia udah IBIS gitu ya, ada in-body image stabilization di sini, dan juga di X-T3 itu belum ada. Dalam artian kalian bisa menghasilkan gambar yang kualitasnya sangat mirip, kualitasnya sangat mendekati, dan bahkan kalau kalian kasih orang awam, atau nggak usah orang awam lah, kalian kasih orang yang udah profesional sekalipun, kalian jahit gitu ya video dari X-T30 ini dengan X-T3 atau dengan X-T4, itu nggak bakal kelihatan perbedaannya gitu. Begitu juga di fotonya. Jadi buat foto video, itu kualitas gambarnya memang sebagus itu. Paling kekurangannya ya karena ukuran dia kecil, nantinya berspeednya agak dikurangin gitu kan. Sama kalau di video dia bitrate-nya agak dikurangin. Di sini untuk 4K, bitrate-nya paling tinggi itu di 200 megabit per second. Sedangkan kalau yang X-T3, X-T4 itu maksimalnya berada di, kalau nggak salah, 480 atau sekitar 400 megabit per second gitu. Jadi di situ perbedaannya, tapi nggak bisa dilihat pakai mata telanjang biasa gitu. Mungkin perbedaannya kalau kita lagi editing gitu ya, kita benar-benar detail banget, kita tarik-tarik pengaturan di slider editingnya, baru mungkin mulai kelihatan. Tapi ya secara langsung kita lihat hasilnya, itu nggak kelihatan. Kamera ini bisa gambarnya mirip kamera flagshipnya Fujifilm. Jadi gue bisa bilang hasil yang dikeluarkan oleh kamera ini benar-benar proper banget. Di sini kita pakai lensa 16, kita ada lensa 23 mm Fujifilm yang f2, dan kita pasangin juga dengan 27 mm-nya Viltrox yang 1.2, begitu juga yang 75 mm Viltrox ya 1.2, yang harganya sih hampir seharga kameranya. Tapi kalau kalian udah bermain kamera itu nggak masalah sih, karena rata-rata lensa itu lebih mahal dari body kameranya. Dan kita pasangin dengan lensa Viltrox tersebut, kualitas gambarnya cakep banget gitu. Kalian bisa ngeluarin kualitas gambar yang secakep itu pakai kamera pemula ini. Nggak pemula sih, dia memang waktu keluar ya dia berada di jajaran yang sebenarnya mid level gitu ya. Dia pertama keluar juga berada di 13 juta kalau nggak salah. Tapi sekarang dengan kalian beli second handnya di harga 9-10 juta, oke banget kualitas gambarnya. Dan Fujifilm itu yang kita rasain dari dulu, dari kita pakai X-T3 dan waktu nyoba X-T30 ini, Fujifilm itu punya kelebihan di warna standarnya. Kalau kalian pakai film simulation standarnya aja yang namanya Provia gitu ya, itu warnanya cakep. Warnanya auto cakep, bagus, dan itu yang bikin kita waktu itu moving juga, kita produksinya itu pakai Fujifilm. Ini yang tidak dibawa oleh, kalau kalian pengen banding-bandingin gitu ya, ini tidak dibawa oleh ZV-E10 gitu. Karena ZV-E10 kalau kalian pengen warna maksimalnya, kalian harus pakai S-Log, dan kalian pun harus ada extra effort untuk gradingnya lagi gitu ya, harus belajar lebih jauh. Sedangkan di sini enggak, di sini warna jadinya, warna standarnya itu langsung secakep itu gitu. Warnanya bener-bener cakep banget. Mungkin lumayan deket dengan warna Canon. Cuman gini, perbedaannya kalau warna-warnanya Canon di standarnya itu lebih natural menurut gua. Lebih natural, lebih akurat. Kalau di Fujifilm ini agak sedikit high contrast, tapi detailnya tuh tetap ada. Jadi bukan high contrast yang warnanya tuh jadi berantakan, enggak. Warnanya tetap cakep, tapi di mata tuh kayak lebih dimanjain lagi gitu. Tetap kalau kalian pengen ya diminimalisir lagi, kalian bisa pakai Eterna di sini biar lebih netral gitu ya warnanya, atau ya kalian bisa kurangin saturasi biar lebih netral, itu juga bisa. Tapi secara default warnanya udah enak banget. Tapi memang kamera ini bukan tanpa kekurangan juga gitu. Karena yang dari tadi gue jelasin kan kayaknya kamera ini tuh good to be true gitu ya. Kayak cakep banget di harga yang terjangkau. Tapi enggak, dia punya beberapa kekurangan atau quirks yang menurut gue sebenarnya lumayan jadi deal breaker juga gitu. Lumayan mungkin untuk beberapa orang termasuk gue itu jadi agak consider lebih panjang kayaknya nggak ngambil kamera ini gitu. Kayak pertama, dia untuk perekamannya karena ukurannya kecil, dia itu cepat buat overheat gitu. Jadi kalau kalian melakukan perekaman, apalagi di versi satunya ini, di yang Mark I-nya, itu 4K kalian di limit di 10 menit. Itu cukup cepet gitu ya, 10 menit itu cepet. Dan walaupun udah di limit juga,
Dan secara fisik kameranya panas di 10 menit. Kalau kalian ngerekam 4K, setahu gue ya, seingat gue, itu kalau kalian nyentuh 20 menit, kamera udah mati gitu. Kameranya udah overheat yang sampai merah dan sampai mati gitu. Maksudnya logonya sampai, kan dia kuning dulu, terus merah, terus mati gitu. 20 menit tuh udah mati. Dan kalau kalian pegang di sisi bawahnya, panasnya bukan main gitu. Itu kalau di 4K, kalau kalian paksain mungkin setelah limit 10 menit kalian ngerekam lagi ya biasanya sih di menit ke kayak 16 atau 17 ya dia udah stop recording atau bahkan udah mati gitu kameranya. Dan untuk Full HD-nya pun dia juga masih di limit di 15 menit. Walaupun itu cuma limitnya doang, tapi kalau untuk Full HD sih sebenarnya penggunaan sampai ke 25-30 menit masih bisa. Tapi balik lagi, panas gitu. Kameranya panas banget. Dan itu yang diperbaiki di Mark II-nya. Karena kalau yang Mark II-nya kalian punya limit 4K itu di 30 menit. Walaupun tetap panas gitu ya. Tetap kamera kalau kalian pegang panas, cuman dia bisa limitnya itu nyampe di 30 menit dan Full HD-nya unlimited kalau di Mark II-nya. Tapi di sini ya itu tadi kalian dapat limitasi yang lumayan ngeganggu kalau misalkan kalian rekam video panjang. Jadi kalau kalian memang pakai untuk kayak dokumentasi acara wedding atau mungkin kalian pakai untuk bikin podcast, apalagi gue sangat tidak rekomendasikan kamera ini. Kecuali kalian suka bikin kayak sinematik kayak ngerekam hujan atau kalian lagi street fotografi atau sambil nyetrit kalian bikin video-video sinematik dengan lighting yang ada, ya itu bisa-bisa aja gitu. Video-video pendek itu lumayan bagus juga pakai kamera ini. Lalu selanjutnya layarnya dia masih tilt screen. Jadi buat kayak konten kreator yang suka selfie, yang suka videonya ngadep ke kita sendiri, itu nggak recommended karena layarnya masih tilt screen. Walaupun, balik lagi, kalau dengan konsep yang tadi, street photography atau ngambil shot-shot yang banyak gitu ya buat dijual, atau ya memang kalian suka artsy aja, kalian lebih main behind the gun, ya mungkin ini justru lebih oke gitu. Karena kalau tilt screen gini kan, kalau kalian kayak lagi di jalan, kalian kayak gini nggak terlalu low profile lah gitu, karena layarnya ngumpet di belakang kamera. Sedangkan kalau kalian kayak low angle pakai kamera variangle kan layarnya keluar gitu, kamera jadi kelihatan banget. Sedangkan di sini ya mungkin lebih oke. Ya, untuk layar plus minus, tapi buat gua ini termasuk minus untuk penggunaan gua karena dia masih tilt screen belum variangle. Sama terakhir, kekurangan yang menurut gua paling signifikan di kamera ini untuk workflow gua paling enggak, itu adalah penggunaan mic eksternal yang harus pakai adapter. Karena dia audio jacknya itu dia pakai 2,5 mm. Yang gue sepanjang gue main kamera, gue belum nemu di kamera lain yang pakai 2,5 mm. Dia harus pakai adapter yang kita juga udah hilang kayaknya kayak. Adapternya kita udah nggak ada gitu. Kita nggak bisa demoin di sini. Mungkin dari B-roll video lama ada, tapi kita udah nggak ada gitu. Karena adapternya sangat rawan hilang gitu ya. 2,5 mm tuh kecil banget. Dan ya itu yang menurut gue lumayan berat kalau kita buat bikin konten. Padahal kamera ini waktu itu ya, kamera paling murah yang bisa audio monitoring juga. Walaupun kita tetap butuh dongle lagi, kita pakai USB-C ke jack gitu ya, itu kita bisa audio monitoring. Waktu itu dia yang paling murah yang kita coba yang bisa memberikan feature tersebut, walaupun harus pakai dongle. Tapi ya balik lagi, dari dua-duanya kalian mau pakai buat mic, mau pakai buat monitoring, dia harus pakai dongle gitu. Jadi itu agak lumayan menyusahkan karena kita harus nyimpen barang kecil dan menjaganya agar tidak hilang gitu. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan aja. Cuman dengan harga kalau kalian dapat secondnya di 9 sampai 10 juta rupiah, overall menurut gue sebenarnya kamera ini racun banget. Apa yang bisa dihasilkan kamera ini sebenarnya juara banget. Gambarnya kualitasnya sebagus itu, file foto raw-nya bagus, file videonya juga cakep banget. Jadi ya balik lagi, tinggal sesuaikan aja dengan workflow kalian dan juga budget kalian. Tapi menurut gua kalau memang cocok, kalian bukan tipe yang bikin podcast, kalian lebih ke mungkin filmmaking masih oke gitu ya. Kalian shotnya pendek-pendek atau mungkin kalian ngumpulin foto atau video sambil nyetrit gitu kan, itu menurut gue cocok banget. Dan dengan starting point misalkan kalian memang pengen profesional di kamera Fujifilm gitu ya, starting point pakai kamera ini, kalian udah pakai X-mount. Sekarang pilihan lensanya banyak banget yang third party kayak dari Viltrox ada, Sirui ada, TT Artisan ada. Kalian bisa mulai invest lensa juga di situ, dan kedepannya kalian step up ke langkah yang lebih profesional, ya kamera profesionalnya juga Fujifilm masih menggunakan APS-C-nya gitu. Kayak kita pakai X-H2S di sini, atau kalian mungkin kedepannya pengen kayak pakai X-T5, X-H2 gitu, ya masih menggunakan mounting yang sama, sehingga investasi kalian di lensa kalian ya itu masih kepake gitu, masih bakal kepake ketika kalian step up ke body yang selanjutnya gitu. Beda cerita kalau kalian ke body GFX-nya ya, itu udah terlalu jauh juga sistemnya.
Fujifilmnya. Tapi ya Fujifilm di ranah APS-C-nya sendiri lumayan mentok gitu ranah profesionalnya. Kayak sekarang kita di X-H2S ya lumayan mentok gitu. Kita pakai lensa yang ya dari dulu kita udah spend juga, termasuk yang Viltrox lama yang masih jelek sebenarnya. Lalu kita lensa-lensa natifnya Fuji tadi yang gue sempat mention di awal 16 mm, 23 mm f2 kita masih pakai semua gitu. Masih sering kita bawa-bawa juga karena masih kepake walaupun kita udah step up ke body yang lebih profesional gitu kayak X-H2S. Jadi ya itu sih sedikit gambaran aja, balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan menurut gua di 2024 apa yang dibawa oleh X-T30 ini sebenarnya masih sangat capable. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua atau jadi referensi. Dan jangan lupa kalian bisa dapat kamera ini gratis kalau ikutan lombanya, kalau menang sih. Jadi bukan gratis kayak giveaway gitu ya. Kalian tetap harus usaha karena bentuknya adalah lomba. Dan kalau kalian kepo silahkan cek video announcement kita seputar lomba tersebut. Oke, paling itu aja. Cuma gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.